Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali dapat berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama kita mau berdoa, memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan pesan firman dari Tuhan sendiri. Kita sungguh bersyukur karena hingga hari ini kita bisa terus bersama-sama, dan juga kalau minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, ya selamat Paskah. Sekali lagi kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan kita tentu percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus kita juga memiliki harapan untuk juga bangkit bersama Dia. Amin. Oke, mari di Komsel besar ke-134 ini kita mau buka dengan doa pembuka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur bahwa di malam ini kami dikumpulkan di sini di ruang Zoom ini untuk kembali bersatu hati dalam Komsel besar untuk memberikan persembahan yang terbaik, yaitu dari hati kami Tuhan. Kami sungguh rindu untuk berjumpa dengan Engkau di malam ini. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang lawat kami. Saat ini Tuhan, kami juga mohon ampun bila ada dosa salah kami dalam perbuatan, kelalaian, perkataan kami. Biarlah dengan darah Yesus sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Layakkan kami, jadikan kami bait suci-Mu. Biarlah Tuhan malam ini kami bisa merasakan hadirat-Mu dan juga memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau siapkan hati, kita mau angkat pujian. Mari ya, kita semua angkat suara kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan buka dengan lagu nyanyian kemenangan. Lagu yang dari firman Tuhan sendiri, yaitu Wahyu 12 ayat 10-11. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita,
Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita percaya bahwa oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Saat ini kita mau buat iblis gemetar. Mari kita bangkit bersama-sama. Bangkit bersama Yesus. Kita serukan nama Dia. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan Yesus untuk kami. Dia mati di kayu salib untuk membuktikan betapa Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur malam hari ini. Engkau yang kumpulkan kami. Engkau yang memilih kami di antara dunia ini Bapa. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami ketika Engkau menyerahkan putra-Mu Yesus. Mari kita nyatakan syukur kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur.
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, selama hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang dari awal, Bapa yang menciptakan kami. Engkau Bapa yang paling mencintai kami. Dari awal dunia ini diciptakan sampai akhir dunia ini berhenti. Engkau Bapa yang sama. Engkau awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah Engkau. Engkau Allah Yahweh, Alfa dan Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami. Ketika kami membawa hati kami naik Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Ketika kuasa-Mu turun, Engkau memulihkan kami. Engkau memberikan kekuatan baru, kekuatan ilahi kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus menimba kekuatan daripada-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu saat ini. Engkau Yesus, firman yang jadi manusia, yang tinggal di antara kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan setiap kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan pesan-pesan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Engkau kuduskan kami, pelayan-Mu, hamba-Mu, Paulus dan Vila. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Engkau pakai kami dengan sebebas-bebasnya. Bebaskan kami dari segala yang jahat yang menghalangi firman-Mu untuk disampaikan. Bebaskan kami dari segala yang bukan berasal daripada-Mu saat ini. Segala kuasa kegelapan yang menghalangi pekerjaan Tuhan malam hari ini, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan malam hari ini. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Screen-nya boleh dimatikan ya. Malin, Sudah Pak, saya sudah. Ini tinggal Kak Kevin yang belum. oh Terus screen-nya Kak Kevin. satu orang saja, jangan berdua. Oh, oke, oke. Baik. Ya jangan dua orang. Screen-nya tolong dimatiin. Ya udah, oke. Saat penyembahan juga screen-nya tolong dimatiin ya. Oh iya Pak. Satu orang aja. Jadi Malin aja. Kalau Malin terpental baru Kevin. Jangan berdua ya. Baik Pak. Nanti kalau berdua nanti. Oke, oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu Suster. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam beberapa permenungan dalam Alkitab, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan misteri-misteri Paskah. Bapak Ibu merayakan Paskah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi banyak sekali di antara kita yang belum memahami apa sih misteri Paskah itu. Karya penyelamatan Allah mencapai puncaknya dalam peristiwa salib. Dalam peristiwa salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka Dia menggenapi apa yang sudah dijanjikan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat ke-35 kalau saya tidak salah. Sorry, bab 3 Kejadian 3 ayat 15. Karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa dan apapun, siapapun yang lahir dari manusia adalah berdosa, suka atau tidak suka. Anda boleh mengatakan Anda lahir tanpa dosa, tetapi Anda lahir dari manusia yang berdosa. Dan kita sama-sama tahu upah dosa adalah maut. Dan Allah menyusun semua rencana itu sampai pada waktunya Sang Firman menjadi manusia. Bapak Ibu, kalau kita merayakan Yesus yang disalib, kita merayakan Yesus disalib bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia. Dia betul-betul Allah dan manusia, tetapi Dia disalib
sebagai manusia. Kenapa? Karena dia mewakili seluruh umat manusia. Karena manusia yang harus dihukum, dan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menanggung hukuman itu untuk membereskan dosa seluruh umat manusia, maka hanya butuh Dia, Yesus, yaitu Sang Firman, Dia yang kekal, yang turun menjadi manusia. Saya akan tunjukkan satu ayat yang berbicara tentang ini. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 20, saya bacakan saja, Bapak Ibu nggak usah cari, nggak apa-apa. Di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 20 bunyinya begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali, artinya satu kali, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Tanpa Yesus, kita tidak bisa sampai kepada Allah. Jadi agama apapun juga boleh mencari Allah, tetapi tanpa Yesus mereka tidak akan berjumpa dengan Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Rasul Petrus mengatakan demikian. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh itu adalah Yesus yang dibunuh sebagai manusia. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa dia dibunuh sebagai manusia? Karena manusia yang berdosa, manusia yang harus menanggung dosa itu. Tetapi Yesus tampil menjadi manusia, mewakili seluruh umat manusia untuk menanggung hukuman itu. Hanya Dia satu-satunya yang memiliki kapabilitas untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Dia adalah manusia yang sempurna. Karena Dia datang dari Allah dan Dia adalah firman Allah. Oke. Saya juga akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan misteri Paskah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengajaran pada malam hari ini sedikit masuk ke dalam pengajaran, tetapi ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita tahu bahwa jasadnya itu tergantung di kayu salib. Kemudian Yusuf Arimatea bersama juga dengan Nikodemus meminta jenazah itu kemudian diturunkan. Kemudian Yesus dikuburkan. Kita sama-sama tahu. Nah, pada saat Yesus dimakamkan artinya apa? Jasadnya, mayatnya itu ada di dalam kubur. Pertanyaannya, banyak sekali orang bertanya, kemana roh Yesus sebelum Dia bangkit? Kemana rohnya itu? Yesus mati. Bapak Ibu, kita mengenal konsep tentang ini, tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu mau mengatakan tubuh, kemudian jiwa dan roh dijadiin satu juga boleh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pandangan orang Yahudi tidak membaginya menjadi tiga. Dia selalu berbicara tentang tubuh dan jiwa. Roh ini ada di dalam jiwa. Jadi ketika kita membaca perjanjian lama, mereka tidak mendeskripsikan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Dia selalu berbicara tentang tubuh. Dan ini dia berbicara tentang jiwa, juga kadang berbicara tentang roh. Dan kadang berbicara tentang nyawa, itu sama. Itu adalah cara
pandang Yahudi. Nah, sedangkan cara pandang cara pandang Yunani berbeda. Di dalam surat Paulus yang dia tulis dalam bahasa Yunani, dia selalu mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Dia membaginya menjadi 3. Oke, tidak masalah. Yang penting saya mau menyampaikan begini. Ada tubuh. Ini ada tubuh, kemudian ini ada jiwa. Di dalam intisari jiwa itu ada roh. Jadi gampang dipahami, ada 2. Tubuh, ini ada nyawa, jiwa, atau roh. Roh itu ada di dalam intisarinya. Ketika Yesus mati di kayu salib, kemana rohnya? Saya akan mengutip dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya, roh Yesus ada di mana? Menghadap Sang Bapa. Betul? Ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, rohnya itu seketika menghadap Sang Bapa. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Maria Magdalena yang mau menyentuh Yesus? Yesus katakan, jangan sentuh aku. Betul? Karena aku belum pergi kepada Bapa. Yang belum pergi kepada Bapa adalah Yesus bersama dengan jasadnya, dengan badannya yang bangkit. Tetapi rohnya seketika itu juga menghadap Sang Bapa. Jelas? Jadi ketika Maria Magdalena mau menyentuh dia, Yesus katakan, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Tubuhnya ini. Sekarang tubuhnya yang bangkit mulia ini adalah tubuh yang harus dipersembahkan pertama kepada Bapa. Bukan manusia. Jadi yang pertama, roh Yesus dia menghadap Sang Bapa. Kenapa? Bapa dan Putra adalah satu. Yang kedua, kemana roh Yesus? Ketika Yesus jasadnya berada di dalam kubur. Di dalam Lukas 23 ayat 43 berbunyi begini. Kisah ini tentang penjahat yang dibawa masuk ke dalam Firdaus. Kata Yesus kepada penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada hari itu penjahat itu mati bersama dengan Yesus. Kemana roh Yesus ketika jasadnya di makam? Rohnya ada di Firdaus. Betul? Ada 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saya mengutip dari 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 20 yang tadi saya baca sekilas itu. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Bunyinya begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Bapak Ibu tahu, Nuh mempersiapkan bahteranya 120 tahun. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, yang ketiga. Tadi yang pertama adalah roh Yesus sebelum dia bangkit, dia menghadap Sang Bapa seketika. Kemudian dia di Firdaus, buktinya dia membawa
penjahat itu ke Firdaus. Yang ketiga, roh Yesus kemana sebelum dia bangkit? Yesus turun ke tempat penantian. Syahadat iman yang sering setiap minggu kita maklumkan itu, dia turun ke tempat penantian. Apa artinya tempat penantian, Bapak Ibu, Suster? Tempat penantian adalah begini. Semua orang yang mati sebelum kedatangan Kristus berada di sebuah tempat yang disebut sebagai tempat penantian. Di dalam tempat penantian itu, jadi yang baru saja saya jelaskan ini juga adalah keyakinan yang dipegang oleh bangsa, oleh agama Yahudi. Ada sebuah tempat yang disebut sebagai tempat penantian. Semua orang yang meninggal sebelum Kristus berada di situ menanti. Menanti siapa? Menantikan pembebasan dari Sang Mesias. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab Mazmur, itu kita akan melihat bahwa mereka menanti. Ketika Yakub ditipu oleh anak-anaknya bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas, dia berkata apa? Aku akan berkabung dan turun sampai ke dunia orang mati untuk mencari anakku. Nah, ada sebuah tempat diyakini, ada sebuah tempat untuk menantikan pembebasan yang dilakukan oleh Mesias nanti untuk membawa mereka ke surga. Nah, kenapa orang-orang yang meninggal sebelum Kristus belum bisa ke surga? Karena pintu surga masih tertutup akibat dosa manusia, akibat dosa Adam. Belum terjadi penebusan, manusia masih terpisah dari Allah, sehingga dibutuhkan sebuah tempat penantian. Tempat penantian ini bukan api penyucian, beda konsepnya. Nah, di dalam tempat penantian itu menanti orang-orang yang sudah meninggal. Di situ ada dua kelompok. Yang satu adalah kelompok yang orang-orang saleh. Mereka berada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Lebih tepatnya disebut sebagai di dalam dekapan Abraham. Nah, di dalam tempat penantian sendiri ada pangkuan Abraham. Pak Paulus tahu dari mana? Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus meninggal dan dia dibawa ke pangkuan Abraham. Yesus belum membuka pintu surga. Lalu di mana orang-orang jahat? Orang-orang jahat ada di tempat penantian juga, tetapi di neraka. Lalu Yesus turun ke tempat penantian untuk membebaskan siapa? Untuk membawa orang-orang yang ada di pangkuan Abraham ke surga, ke Firdaus. Bukan untuk membebaskan mereka yang terkutuk ini. Bukan. Jadi kalau di sini dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Lebih tepatnya adalah Yesus memproklamasikan kemenangannya atas maut. Dia bukan lagi pergi menginjili orang-orang yang karena ketidaktaatannya kemudian disiksa di neraka di tempat penantian itu. Bukan. Di situ tidak lagi membutuhkan pertobatan. Jadi turunnya Yesus ke dunia bawah itu, dunia orang mati, adalah untuk membebaskan orang-orang, untuk membawa orang-orang yang ada di pangkuan Abraham. Oke. Itu satu. Sekarang saya mau menyampaikan sedikit juga. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus, paling banyak orang bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Dia ada di dalam kubur.
Apakah dia bangkit sendiri pada hari ketiga, tiba-tiba teng, lalu dia bangkit sendiri? Atau Bapa yang membangkitkan dia? Atau Roh Kudus yang membangkitkan dia? Pertanyaan ini, kalau ditanyakan, banyak orang Katolik tidak bisa menjawab. Saya akan mengutip dari beberapa Alkitab. Supaya apa? Menjadi dasar apa yang saya sampaikan. Karena saya tidak menyampaikan dari saya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 32, bunyinya begini. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 32. Ini adalah khotbah Petrus. Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Siapa itu Allah? Allah artinya Bapa. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kenapa dia adalah saksi? Karena dia mengalami, dia pergi ke kubur, kubur itu kosong, dan dia melihat Yesus mati di kubur, tetapi kubur kosong. Dia adalah saksi mata. Anda dan saya bukan saksi mata. Anda dan saya adalah saksi dari buah pemberitaan Petrus dan para rasul. Lalu yang pertama, jadi kita tahu yang membangkitkan Yesus itu siapa? Bapa. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40 bunyinya begini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Yesus itu telah dibangkitkan oleh Sang Bapa pada hari yang ketiga, dan Sang Bapa berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dua pernyataan yang menyatakan bahwa Bapa membangkitkan Yesus. Yang ketiga, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada 3 ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Oke? Yang kedua, Bapa adalah pribadi pertama dari Tritunggal. Kalau kita menyebut kata Yahweh, Yahweh adalah Tritunggal. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Ketika Allah menampakkan diri, akulah Allah ayahmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa bertanya, siapa namamu? Aku adalah Sang Aku. Dia bilang, aku adalah aku. Yang diterjemahkan menjadi Yahweh. Jadi, pribadi pertama Sang Bapa. Pribadi kedua adalah Sang Putra, Sang Firman, Yesus yang menjadi manusia. Siapa yang membangkitkan Yesus? Kita harus menjawab, pribadi kedua juga memiliki kuasa seperti pribadi pertama. Kalau Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran saya di tafsir kitab Wahyu, Bapak Ibu akan lebih jelas. Sang Putra disembah bersama dengan Sang Bapa. Nah, begini. Bapak Ibu mungkin berpikir tentang Yesus, dia tak berdaya, dia ditangkap, kemudian dia dibunuh. Dia ditangkap betul. Tetapi kalau bukan dia yang menyerahkan diri, karena waktunya, Anda tidak bisa menangkap dia. Ketika dia berkata, akulah dia, ketika prajurit itu mau mencari dia, dia berkata, akulah dia. Apa yang terjadi? Semua prajurit itu resting, terpental ke belakang. Ketika orang-orang mau membunuh dia ke tebing, Yesus membuat pause, berhenti semuanya, dan dia berjalan di tengah-tengah orang banyak itu, dan orang banyak itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dunia seperti berhenti sesaat. Jadi kalau bukan Yesus yang
menyerahkan dirinya karena tujuan dia datang adalah itu, Anda tidak bisa menangkap dia. Artinya apa? Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawa kepada Sang Bapa. Coba kita lihat. Di dalam Yohanes bab 2 ayat 19, apa yang Yesus katakan? Ketika orang-orang mengatakan, apa yang menunjukkan bahwa engkau dapat melakukan ini ketika Yesus mengusir para pedagang di dalam bait suci? Apa yang Yesus jawab? Yohanes bab 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini. Bait Allah itu siapa? Yesus, dirinya sendiri. Yesus menjawab kepada orang banyak itu yang mempertanyakan, kenapa kamu punya wewenang untuk mengusir orang-orang di bait Allah ini? Yesus katakan rombak, artinya hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus berkuasa untuk bangkit sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, yang menyatakan bahwa pribadi kedua Yesus, dia sanggup bangkit sendiri. Yohanes bab 10 ayat 17 dan 18. Bunyinya begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku, kata Yesus, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapak Ibu kalau mati, Bapak Ibu tidak memberikan nyawa kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil nyawa Anda. Yesus tidak mati, tetapi dia memberikan nyawanya kepada Bapa untuk dia terima kembali, dimuliakan. Berbeda. Orang kita lihat orang mati, dia tak berdaya, dia tidak ingin mati. Tetapi Yesus, dia yang memberikan nyawanya sendiri. Artinya apa? Nyawa itu milik dia. Dia adalah Allah. Betul? Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Jangan berpikir karena tombak si serdadu itu yang membuat dia mati. Betul, tetapi kalau Tuhan tidak berikan nyawanya, dia tidak akan mati. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya, nyawa itu, menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus memiliki kuasa seperti Sang Bapa. Jadi, yang membangkitkan Yesus siapa? Bapa juga dirinya sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Tritunggal, Roh Kudus. Di dalam Roma bab 8 ayat 11 bunyinya begini. Dan jika roh dia, roh siapa? Roh Bapa. Roh Bapa itu siapa? Roh Kudus. Dan jika roh dia, Roh Kudus dari dia, dari Sang Bapa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, siapa? Roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya, roh memiliki kuasa untuk menghidupkan. Pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan Yesus di dalam kubur? Kebangkitan adalah tindakan Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal. Paskah memiliki begitu banyak makna.
Sesudah kebangkitan Kristus di hari pertama, Yesus yang bangkit dengan tubuhnya yang bangkit, yang sudah mulia itu, tidak sama lagi seperti dia sebelumnya. Dan kebangkitan Yesus itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena tidak ada orang yang pernah mengalami hal itu. Makanya kebangkitan badan adalah khas iman Kristiani. Kenapa? Tidak pernah ada orang bangkit dengan tubuhnya dan tidak pernah mati lagi. Lazarus bangkit tapi dia mati lagi. Anak janda di Nain bangkit, dia mati lagi. Yesus satu-satunya yang bangkit dan tidak mati lagi. Mungkin sebelum Yesus ada banyak manusia yang juga pernah mati dan bangkit, tetapi mereka akhirnya mati lagi. Kebangkitan adalah ciri khas iman Kristiani. Coba saya paparkan beberapa. Ketika hari pertama Yesus bangkit pada hari keberapa? Pertama. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Orang Yahudi merayakan hari ketujuh itu hari Sabat, Sabtu. Kita merayakan hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Minggu Yesus bangkit. Kita merayakan pesta di hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Hari pertama Yesus bangkit, dia langsung bisa sekaligus melakukan begitu banyak hal yang Bapak Ibu kalau baca secara terpisah, Bapak Ibu tidak tahu. Tidak tahu mana yang lebih dulu, mana yang lebih kemudian, atau berbarengan. Tetapi kalau saya paparkan, Bapak Ibu akan punya bayangan. Coba. Di dalam Injil Yohanes disebut Maria Magdalena pagi-pagi pergi ke kubur dan menjumpai kubur itu kosong. Betul? Setuju? Oke. Jadi ada satu peristiwa yang kita semua sudah tahu bahwa pergi ke kubur dan kubur itu kosong. Dan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena yang mengira dia penunggu taman. Kenapa? Karena kegalauan, kesedihan, duka cita menutupi dia tidak sanggup melihat Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, kalau mau melihat Yesus yang bangkit, singkirkan semua kesedihan, kepedihan, semua hal itu. Maka Anda dan saya dapat melihat Yesus yang bangkit. Nah, itu adalah satu kisah di hari pertama itu. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan memanggil namanya Maria. Kemudian di dalam Injil Lukas tercatat juga ada 2 orang pergi ke Emmaus. Ini banyak yang dari komunitas Emmaus Journey pasti tahu ya. Ada 2 orang murid pergi ke Emmaus. Itu kapan? Itu juga terjadi pada hari pertama Yesus bangkit. Di sini Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena. Di sisi lain Yesus berjalan dengan kedua murid ke Emmaus. Dan nanti di hari yang sama Yesus menampakkan diri kepada ke-10 murid. Saya tunjukkan sebentar supaya Bapak Ibu tidak bingung. Injil Yohanes bab 20. Injil Yohanes bab 20 ayat 1. Yohan Fu Ying 20章. Injil Yohanes bab 20 ayat 1. Kisah ini adalah Yesus yang bangkit di hari pertama. Tadi saya katakan di dalam Lukas juga tertulis dia berjalan dengan kedua murid di Emmaus.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke Emmaus, ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Itu terjadi pada hari yang sama di Yesus bangkit. Sudah ada 2 peristiwa. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu mengira ini peristiwa di hari ini, itu peristiwa di hari lain. Tetapi saya katakan ini pada hari yang sama, pada hari itu juga. Nah, di dalam Injil Lukas juga dikatakan kebangkitan Tuhan Maria Magdalena. Kemudian di hari itu juga 2 orang murid pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Maria Magdalena karena kegalauannya tidak dapat mengenali Yesus yang bangkit. 2 orang murid yang karena kegalauannya kembali pulang kampung. Padahal Yesus katakan, Anda harus menanti saya di Galilea. Di sanalah kamu akan melihat aku. Tapi mereka pergi ke pulang kampung. Kenapa? Galau. Nah, 2 peristiwa itu terjadi. Dan juga pada malam hari itu juga terjadi peristiwa apa? Yesus menampakkan diri kepada 10 murid. Kenapa 10 murid? Yudas sudah bunuh diri, Thomas tidak ikut, tinggal 10 murid. Di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 itu, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, artinya pada hari yang sama, Yesus yang bangkit, dia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Dia bisa tembus tembok. Ketika hari Yohanes bab 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan yang pernah Anda dengar. Mungkin sampai saat ini pun masih ada orang mati dan bangkit kembali. Yesus bukan hantu, tetapi dia bisa menembus tembok. Dia roh, makanya dia bisa menembus tembok. Tetapi dia juga punya daging. Kenapa? Dia bisa disentuh. Dia berkata, dan dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dia bisa disentuh. Artinya, kebangkitan Yesus yang tadi saya katakan itu adalah peristiwa pertama dalam sejarah umat manusia. Yesus sungguh bangkit dengan tubuhnya, sekaligus dia adalah roh. Misteri kebangkitan itulah yang nanti akan Anda dan saya ikuti. Kita akan mati dan kita juga akan bangkit dengan tubuh kita. Dan kita adalah manusia rohani. Hanya manusia rohani, Anda dan saya yang memiliki tubuh yang bangkit, yang dapat masuk ke dalam surga. Kalau Anda dan saya mati saat ini, roh kita dibawa ke Firdaus. Sesudah kebangkitan badan, roh kita itu yang ada di Firdaus menyatu dengan tubuh kita yang sudah dibangkitkan dengan mulia seperti tubuh Yesus. Pada hari ketiga, kita baru dapat masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, nanti saya akan cari kesempatan lagi untuk saya detailkan satu persatu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan tentang bangkit bersama Kristus. Paskah, apa makna Paskah? Apakah hanya sekedar perayaan setiap tahun orang Katolik? Hanya sebuah ritual mengenang kebangkitan Kristus? Mengapa penting
Anda dan saya bangkit bersama Kristus. Jika Anda ingin persoalan Anda ada jalan keluar, terobosan terjadi, hutang lunas, persoalan rumah tangga dipulihkan, hubungan dipulihkan, tanpa kebangkitan Anda tidak akan pernah menang atas persoalan Anda. Sesi yang lalu kita berbicara tentang domba harus mati untuk menjadi singa Yehuda. Anda dan saya tidak akan pernah bangkit bersama Kristus jika Anda dan saya tidak mati bersama Kristus. Mati di sini bukan kematian secara fisik tubuh kita. Kita mati lalu dikubur. Bukan. Mati di sini adalah kematian daging, kematian ego, kematian atas aku, atas diriku sendiri, kematian atas dosa. Yang sesungguhnya makna pembaptisan itu sendiri adalah kematian. Berapa banyak yang menyadari bahwa makna pembaptisan itu adalah kematian? Jika Anda tidak pernah mati bersamanya, bagaimana Anda bisa bangkit bersama dengan Dia? Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Yang menyedihkan, gereja sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian bersama Kristus. Kalau tidak pernah mengalami kematian bersama Kristus, tidak pernah mengalami kebangkitan bersama Kristus. Saya mau sharingkan, Kamis Putih, Jumat Agung saya ke gereja. Biasa kalau di gereja sini 2 jam sebelum misa gereja sudah penuh. Sambil menunggu misa, di situ bisa dilihat hampir semua handphone di tangan. Ada yang nonton bola, ada yang main game, ada yang chat. Ada yang mungkin masih jualan online. Bahkan saat misa berlangsung pun ada yang belum bisa melepaskan handphone. Sesekali saat khotbah mulai dilanjutkan lagi. Bahkan saat firman dibacakan masih ada yang sibuk dengan handphone. Saya berharap dia membuka aplikasi Alkitab di handphone. Ternyata melanjutkan drama Korea yang tadi. Bayangin. Itu Kamis Putih, Jumat Agung. Suara saya kurang jelas ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang jelas? Oke, saya lanjutkan. Malam yang seharusnya begitu agung, malam yang seharusnya begitu sakral, mengenang kembali cinta yang begitu mengharukan, berlalu begitu saja. Pengorbanan Yesus di kayu salib seakan-akan tidak cukup untuk membawa orang-orang tersungkur menghargai betapa besar cinta Allah kepada kita. Cuma berapa jam di dalam gereja? Orang tidak bisa mati. Terus terang malam itu saya sangat terganggu. Saya berharap besok malam saya tidak lagi mengalami itu. Ternyata malam Paskah lebih lagi mengganggu. Saya sempat share di grup KPH juga. Ketika Kamis Putih itu saya melihat begitu banyak orang tidak konsen, semua pegang handphone. Tidak ada persiapan hati untuk menyambut misa. Kita nggak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa memulai dengan diri kita sendiri. Jangan main handphone di dalam gereja. Kita bisa mempersiapkan perjumpaan dengan Dia dalam Ekaristi lebih indah. Dengan kita doa rosario, kita doa batin, kita baca firman, ngobrol dengan Dia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Jika Anda percaya Tuhan itu hidup dan nyata, Anda pasti percaya Dia melihat semua sikap tindak tanduk kita. Bahkan sebelum misa dimulai, Dia sudah hadir di sana. Seberapa kita respect dengan kehadirannya, Dia melihat Anda dan saya. Malam Paskah, saya mau ceritain. Saat saya sedang doa rosario, ada pasangan, kebetulan saya duduk di pinggir, pasangan muda masuk melewati saya. Pemandangan ini juga sangat mengganggu saya. Dia masuk membawa 1 cup es kopi.
yang sudah diminum belum habis, dia bawa masuk itu ke dalam gereja. Dia taruh di bangku dan angkat telepon, melanjutkan transaksi bisnisnya. Salam mari yang saya doakan sungguh-sungguh menjadi udah penuh dengan kesal saya. Saya akhirnya berhenti karena saya sangat terganggu. Ketika dia tutup telepon, saya masih positive thinking. Saya pikir mungkin dia tuh simpatisan, mungkin belum tahu aturan gereja Katolik. Saya tanya, maaf Bu, apakah Ibu tahu kalau di gereja itu tidak boleh bawa makanan dan minuman? Dia jawab dengan ramah juga. Saya pikir dia akan tersinggung. Oh, dia bilang, tahu Bu, saya memang mau menghabiskannya sebentar lagi. Dan dia fokus lagi melanjutkan handphonenya tanpa rasa bersalah. Ibu ini sungguh mati rasa. Mungkin dia juga sudah melihat sekeliling juga sama, semua orang main handphone. Dan sampai akhir misa dia juga bolak-balik dengan handphonenya. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalami kematian bersama Kristus kalau kita masih seperti itu? Ini mungkin bukan pengalaman saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat di gereja masing-masing. Mungkin selama ini kita tidak peduli saat gereja dipenuhi dengan ketidakpantasan seperti ini. Ada yang memakai baju nggak sopan, main handphone, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, hal yang lumrah, karena kita semua tidak peduli, tidak ada yang berani menegur. Itu urusan orang. Bahkan mungkin akhirnya kita ikut-ikutan di dalamnya. Dia main handphone, ya sudah, saya juga main handphone. Bagaimana kita mau mati bersama Kristus? Bagaimana ada kebangkitan? Tanpa kebangkitan, bagaimana Anda menjadi pemenang di dalam persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup ini? Karena itu menjadi Katolik 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ada 50 tahun, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Ini juga menjadi jawaban kenapa orang Katolik bisa disantet. Karena tidak ada kuasa. Hidup nggak ada perubahan, masalah tetap sama, tetap terpuruk, tetap menjadi budak dosa, walaupun sudah dibaptis. Karena pembaptisan yang seharusnya menjadi kematian, itu tidak pernah terjadi. Karena Anda tidak mati bersamanya, Anda tidak mungkin bangkit bersama dia. Bangkit artinya apa? Menang. Bangkit artinya kemenangan. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas pergumulan Anda. Permasalahan Anda tunduk di bawah kaki Anda ketika Anda bangkit. Ada terobosan, ada jawaban, ada solusi bagi kehidupan Anda ketika Anda bangkit. Ada kuasa ilahi di dalam diri Anda saat Anda bangkit bersama Kristus. Karena saat Anda bangkit, Anda bukan lagi hidup dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan Roh Allah yang tinggal di dalam diri Anda. Ada kehidupan baru dimulai setelah kita sungguh-sungguh mati bersama Kristus. Makanya ada sebutan lahir baru setelah kita dibaptis. Roma 6 ayat 3 sampai 11 saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tetapi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini Roma 6 ayat 3 sampai 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mati dan bangkit bersama Kristus adalah keputusan yang bisa kita lakukan saat ini. Ini bukan saat bicara tentang kalau kematian menjemput kita. Mati bersama Kristus itu adalah saat kita dibaptis. Bukan saat kita dipanggil Tuhan, oh nanti saya mati bersama Kristus. Di dalam peti mati saya ada kitab suci. Bukan seperti itu. Mati bersama Kristus adalah saat kita dibaptis. Saat kita ambil keputusan mau mengikuti Yesus, hari itu kita mati bersama Kristus. Di dalam perjalanan iman kita, kita mati setiap hari bersama Kristus. Sampai manusia lama kita habis menjadi manusia baru. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ayat ini adalah berbicara tentang siapa yang mau mengikuti Yesus, dia akan mengikuti jalan kematian Yesus. Dia akan memikul salib Yesus dan mengikuti kebangkitannya. Jadi bukan berarti jadi orang Katolik itu harus menderita pikul salib seumur hidup sampai ajal menjemput, bukan itu. Tetapi salib kehidupan, persoalan-persoalan yang datang, permasalahan-permasalahan yang datang, yang Anda pikul semakin merontokkan manusia daging. Sampai manusia daging itu mati. Itu artinya memanggul salib Yesus. Penderitaan yang kita alami membuat manusia lama kita makin hari makin mati. Itu adalah perjalanan memikul salib bersama Yesus. Jadi tidak semua penderitaan itu salib. Bukan semua orang yang menderita dianggap memikul salib. Banyak orang menderita, tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam manusia lamanya, itu bukan pikul salib. Salib itu menguduskan. Salib itu mematikan manusia daging. Setiap hari kita diproses. Semakin hari semakin menuju kepada kematian. Karena itu Rasul Paulus berkata, saya mati setiap hari. Sama seperti ketika kita menghadapi persoalan. Tuhan izinkan persoalan datang untuk memurnikan kita, untuk menjadikan manusia lama kita mati. Tetapi tidak semua orang mengalami persoalan akan lari kepada Tuhan dan memurnikan diri. Tidak semua orang punya persoalan lakukan RPH.
Kita bersyukur kita dipanggil untuk melakukan RPH 5 senjata. Itu adalah pemurnian hati. Kita mematikan manusia lama kita. Kita menuju Golgota, mati di sana. Setelah manusia lama kita mati, kita baru bisa bangkit bersama Kristus. Karena setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia pasti bangkit bersama Kristus. Apa yang membuat Yesus mati? Salib. Salib adalah jalan kematian bagi Yesus. Yesus mati melalui salib. Tidak semua kematian membawa kepada kebangkitan. Tetapi kematian bersama Yesus, memanggul salib, itulah yang membawa kepada kebangkitan. Salib artinya apa? Penderitaan. Bagaimana Anda dan saya bisa mati jika kita mau menghindari salib? Jika Anda dan saya hanya mau mencari zona nyaman, menghindari penderitaan, maunya instan, tidak mau diproses oleh Tuhan, lari saat Tuhan proses, bagaimana salib itu berujung kepada kematian? Kita lari saat kita memanggul salib, nggak sampai di Golgota, nggak sampai kita mati. Penderitaan yang datang melalui proses, melalui persoalan-persoalan yang kita alami adalah proses menuju kematian ini. Kematian yang serupa dengan Yesus. Kematian atas daging, atas dunia, atas dosa, kematian atas diriku sendiri. Jika kita mati, baru ada kebangkitan. Ya. Jadi kalau kita belum mati, jangan bicara saya bangkit bersama Yesus. Mati dulu. Domba yang mati baru lahir singa Yehuda. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Maksudnya itu kematian. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Bahasa Inggrisnya itu lebih tepat, dikatakan I die daily. Saya mati setiap hari. Mengikuti Yesus adalah mati setiap hari. Mati atas diri kita sendiri. Respon Anda saat persoalan datang, itulah pengukur kematian Anda. Apakah Anda sudah mati setiap hari? Semakin Anda mati, semakin Kristus hidup di dalammu. Semakin Anda mati, semakin ada kebangkitan. Dalam Kisah 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Seseorang yang mati buat Tuhan, dia tidak lagi menghiraukan nyawanya. Dia tidak lagi menyayangkan nyawanya. Dia tidak lagi memikirkan kepentinganku. Kebangkitan adalah syarat utama Anda dan saya untuk masuk lebih dalam ke dalam dimensi roh. Saya ulangi sekali lagi. Betapa kebangkitan itu penting. Kebangkitan adalah syarat utama untuk Anda dan saya masuk lebih dalam ke dalam dimensi roh. Dimensi peperangan yang sesungguhnya. Ketika Anda bangkit bersama Kristus, ada kuasa ilahi yang tinggal di dalam diri Anda, yang memastikan peperangan itu, kemenangan itu di tangan Anda. Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana kita mati dan bangkit bersama Kristus. Kita harus sangkal diri, pikul salib, ikuti Yesus. Ikuti artinya apa? Ikut mati.
Yesus panggul salib sampai mati, bukan setengah-setengah. Ikut mati, dan kalau ikut mati pasti ikut bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Orang yang mati terhadap dunia ini, dia akan bangkit bersama Kristus. Dia mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Matanya hanya tertuju kepada Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang dikejarnya. Dia tidak lagi menghiraukan perkara bumi. Perkara bumi bukan berarti tidak lagi bekerja, bukan. Tetapi itu bukan lagi menjadi fokus utamanya. Pekerjaan di dunia ini sampingan. Dia tidak lagi menghiraukan perkara bumi, apa kata orang tentang dia. Dia tidak lagi menghiraukan pendapat orang. Dia juga tidak menghiraukan apa balasan orang terhadap apa yang sudah dia berikan. Karena yang dia lihat hanya Kristus. Semua yang dia lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Apa yang dia lakukan hanya antara aku dan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mati terhadap dunia ini, kita tidak akan mudah lagi terpancing dengan apa kata orang, dengan apa pendapat orang. Hidupnya bukan lagi kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang hidup di dalamnya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi adalah bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah kebangkitan. Ada Yesus di dalam diri aku, artinya ada kuasa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini tadi dikatakan, ketika kita mati setiap hari, manusia lama kita terkikis, sampai kita mati, sungguh-sungguh mati di atas dunia ini, atas diri kita sendiri. Disitulah Kristus hidup di dalam diri kita. Disitulah kita menjadi ciptaan baru. Kematian ini pasti menghantar kepada sebuah perubahan. Kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Manusia yang mengalami kematian di dalam Kristus pasti mengalami perubahan karakter. Tidak mungkin sama lagi. Tidak mungkin karakternya sama. Kalau dia sudah mati bersama Kristus, dia pasti hidup bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Ada karakter Kristus di dalam diri orang ini. Karena dia menjadi ciptaan baru dan di dalamnya ada Kristus, ada karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita sendiri bisa menilai saat kita merespon suatu persoalan datang, yang keluar itu karakter Kristus atau karakter manusia lama kita.
Orang yang mati dan bangkit dalam Kristus akan memiliki karakter Kristus. Karena Kristus hidup di dalam dia. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi serupa dengan dia dalam penderitaan dan kematiannya, kita juga pasti serupa dengan kebangkitannya. Paskah bukan sekedar perayaan, bukan sekedar ritual, tetapi setiap kita harus mengalami kematian, harus mengalami kebangkitan itu sendiri. Hanya dengan bangkit bersama Kristus, kita baru bisa menjadi pemenang atas dosa. Kita baru bisa menjadi pemenang atas persoalan, pergumulan, segala yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kita baru bisa menjadi pemenang ketika kita bangkit bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan doa. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk berdoa di awal bulan ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, buka hati. Lagu keempat, Marlin. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Dialah awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Angkat suara sembahnya, sembahnya. Semaraya Karamaraya mana Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan, beri kami hati Tuhan, beri kami hati untuk mengenal kuasa kebangkitan-Mu.
Kuasa kebangkitan-Mu itu yang akan membebaskan kami. Membebaskan kami dari manusia lama kami. Yang membebaskan kami dari tawanan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah bangkit Tuhan. Engkau bangkit saat ini Tuhan. Engkau bukan bangkit secara histori dulu. Karena iman berbicara tentang saat ini. Saat ini Engkau bangkit. Dan saat ini pun kami mau bangkit bersama dengan Engkau. Saat ini, sekarang, malam hari ini, kami mau bangkit bersama dengan Engkau. Kami mau tinggalkan manusia lama kami. Kami mau tinggalkan seluruh kedagingan kami. Kami mau hancurkan, kami mau salibkan di Golgota. Dan kami mau benamkan semuanya di dalam kubur. Dan kami bangkit bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada awal bulan ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang memiliki kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi, di lautan, dimanapun juga. Ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau telah mengalahkan kuasa iblis dan setan. Tidak ada kuasa apapun juga yang sanggup untuk menghadapi-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bulan yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Sebut nama mereka di dalam hati-Mu dimanapun mereka berada. Orang tuamu, orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau kasihi, serahkan pada bulan ini kepada Tuhan. Kami serahkan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pekerjaan, karya, dan usaha kami Tuhan. Yang belum memiliki pekerjaan di bulan ini Tuhan, Engkau berkati dengan pekerjaan Tuhan. Engkau berkati dengan pekerjaan Tuhan yang sungguh berasal daripada-Mu. Yang masih menemui jalan buntu Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau buka terobosan baru. Engkau berkati Tuhan di bulan ini. Mereka akan melihat mukjizat. Di bulan ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh pelayanan kami Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami Tuhan, kami tetap akan mendahulukan pekerjaan-Mu Tuhan. Di tengah segala keletihan kami Tuhan, biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan kami. Kami serahkan jiwa-jiwa yang Engkau titipkan kepada kami. Kami mau serahkan setiap perjalanan kami keluar dan masuk. Kami serahkan rumah kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh rumah kami. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada musibah. Tidak ada kecelakaan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Bila Engkau berkati rumah kami, pekerjaan kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Segala roh-roh perpecahan di dalam keluarga kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kuasa iblis yang menyamar lewat sakit penyakit yang menyerang setiap anggota keluarga kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap melangkah di bulan yang baru ini, karena Engkau menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami kemenangan demi kemenangan di bulan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap berjalan, masuk, melangkah, menyambut bulan April ini dengan penuh kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa kepada jiwa-jiwa yang begitu Engkau pakai Tuhan di dalam pelayanan di dalam komunitas ini. Mereka yang melayani di dalam komunitas ini, mereka yang memberikan pikiran, tenaga, juga mensupport lewat dana. Engkau berkati Tuhan satu persatu Tuhan. Engkau berkati apapun juga yang mereka berikan demi memperluas kerajaan-Mu. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda berapapun Tuhan yang telah mereka berikan demi kemuliaan nama-Mu, demi untuk memperbesar kerajaan-Mu. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu hidup di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah setiap hari kami boleh semakin mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.